Cordelia Brown lahir pada tahun 1854 di Kansas City, Missouri. Pada tahun 1872, dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Wellcome Batkin yang pada saat itu berumur 33 tahun. Wellcome sendiri adalah seorang pengusaha sukses yang punya bisnis jual beli biji-bijian. 2 tahun setelah menikah, pasangan suami istri ini dikaruniai seorang putra yang mereka beri nama Beverly. Namun sayangnya setelah menjalani pernikahan selama 22 tahun, mereka mulai merasa ada ketidakcocokan di antara mereka. Cordelia adalah wanita yang suka pesta-pesta, mabuk-mabukan, dan juga main judi. Sehingga Wellcome sudah pasti sangat keberatan dengan lifestyle yang dijalani oleh istrinya. However, mereka tidak bisa bercerai karena di tahun 1880-an, perceraian tidak bisa dilakukan tanpa ada alasan yang benar-benar fatal. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka pisah gitu aja, menjalani hidup masing-masing tanpa perceraian. Cordelia membawa anaknya untuk pindah ke San Francisco karena menurut dia di San Francisco ada lebih banyak tempat pesta dan juga tempat judi. Sedangkan Wellcome pindah ke Stockton untuk mengembangkan usahanya. Wellcome tetap menafkahi Cordelia meskipun mereka sudah berpisah. Saat itu di tahun 1895, Cordelia yang berumur 41 tahun lagi ngobrol dengan seorang temannya di taman kota San Francisco. Lalu ada seorang laki-laki berumur 32 tahun bernama John Dunning yang mengayuh sepeda melewati Cordelia. John yang melihat Cordelia saat itu langsung merasa tertarik dengan Cordelia dan mengajaknya berkenalan. Cordelia sendiri menanggapi John dengan sangat antusias karena dia juga merasa tertarik dengan John. John adalah seorang reporter dengan karir yang sangat cemerlang. Dia bekerja di sebuah perusahaan berita bernama Associated Press. John ini sudah berkeluarga. Dia mempunyai seorang istri bernama Mary Elizabeth dan mereka berdua sudah punya seorang anak perempuan. Sama seperti Cordelia, pernikahan John dan istrinya tidak harmonis. Mary adalah wanita yang sangat religius, sedangkan John tidak. Dan perbedaan prinsip inilah yang merenggangkan pernikahan mereka. Mary juga tidak betah tinggal di San Francisco karena ia merasa kehidupan di sana tidak cocok dengan dia. John dan Cordelia langsung dekat. Mereka berkeluh kesah tentang pasangan masing-masing. Mereka pesta, judi, dan minum bersama. John sangat menyukai kepribadian Cordelia yang sangat bebas. Waktu itu di tahun 1890-an, masyarakat di sana masih sangat konservatif. Sehingga Cordelia menjadi wanita yang sangat menonjol di kotanya. Dia menjadi gunjingan publik dan mendapatkan julukan wanita liar. John dan Cordelia yang sudah menjalani hubungan terlarang jatuh dalam lifestyle yang sangat buruk. John jarang pulang ke rumah dan menghabiskan banyak waktu di tempat hiburan bersama Cordelia. Hubungan kedua orang ini tentu saja sudah diketahui oleh semua orang di kota itu, karena mereka sendiri tidak pernah berusaha untuk menyembunyikannya. Mereka berdua terang-terangan di depan semua orang. Tidak memakan waktu lama, istri John tahu tentang perselingkuhan suaminya. Dia sangat marah dan malu, lalu dia memutuskan pindah ke Delaware untuk tinggal bersama kedua orang tuanya. Hal ini malah membuat John dan Cordelia makin senang karena mereka semakin bebas. Mereka semakin sering minum-minum dan berjudi sampai uang tabungan John habis. John terus merasa kekurangan uang sehingga ia nekat mencuri uang perusahaan. Dan setelah ia ketahuan, tentu saja ia langsung dipecat dari pekerjaannya. Karena sudah tidak punya penghasilan lagi, John tidak bisa membayar uang sewa rumahnya. Dan melihat hal ini, Cordelia langsung pasang badan. Ia dengan senang hati menampung John untuk tinggal di rumahnya. Dan saat itu sumber penghasilan mereka hanya uang tunjangan yang setiap bulan diberikan oleh suami Cordelia. Hubungan tidak sehat yang mereka jalani berlangsung selama 3 tahun. Sampai pada tahun 1898, John diterima bekerja di sebuah perusahaan surat kabar. Perusahaan ini membutuhkan reporter untuk meliput perang di Kuba, dan John adalah salah satu orang yang akan dikirim ke sana. At this point, John sadar jika dia harus menata kehidupannya kembali. Dia mengatakan pada Cordelia jika dia akan mengambil pekerjaan ini. Lalu setelah pulang dari Kuba, dia ingin rujuk kembali dengan istrinya dan membesarkan anak mereka dengan baik. Pada dasarnya, John ingin memutuskan hubungan dengan Cordelia.
Cordelia memohon-mohon pada John untuk tidak memutuskan hubungan mereka, namun keputusan John sudah bulat. Dia tidak ingin hidupnya berantakan seperti yang sekarang ia jalani. Setelah John berangkat ke Kuba, Cordelia menjadi depresi. Dia tidak mengerti kenapa John memutuskan dia, padahal dia sudah memberikan semuanya untuk John. Dia merasa sudah memberikan John kesenangan, rumah untuk tinggal, makanan gratis, dan minum-minum gratis. Depresi Cordelia ini makin hari makin berubah menjadi kemarahan. Dia tidak hanya marah pada John, tapi dia juga marah pada istri dan juga anak John. Cordelia berpikir, jika aku tidak bisa memiliki John, maka tidak ada yang boleh memiliki John. Di sisi lain di Delaware, istri John, Mary, terus-menerus menerima surat dari seseorang. Di surat-surat itu diceritakan bagaimana John di San Francisco selingkuh dengan seorang wanita yang dibilang sangat cantik. Mereka sangat mencintai satu sama lain dan Mary diperintahkan untuk tidak menerima John jika John meminta rujuk dengan dia. Pada dasarnya, surat-surat itu bertujuan untuk membuat Mary tidak menerima John kembali. Mary semakin sedih membaca surat-surat itu, tapi dia tidak tahu siapa yang menulis dan mengirimkannya. Mary terus menerima surat hasutan itu dalam jangka waktu 6 bulan. Dia mengumpulkan semua suratnya dan menyimpan semuanya dengan rapi di laci meja riasnya. Sampai pada tanggal 9 Agustus tahun 1898, Mary menerima sebuah kiriman coklat. Kotak coklat itu dibungkus dengan kertas berwarna coklat dan diberi pita satin berwarna pink. Mary membuka kotaknya dan di dalam kotak ada sebuah kartu ucapan bertuliskan, "Mengirim cinta untukmu dan anakmu," dari Mrs. C. Mary berpikir jika Mrs. C adalah singkatan dari Corbelli, yaitu salah satu teman akrab Mary yang tinggal di San Francisco. Mary menikmati coklatnya setelah makan malam. Dia juga membagikan coklat itu pada anak, adik, dan keponakan-keponakannya. Beberapa jam kemudian, semua orang yang memakan coklat kiriman itu mual dan muntah-muntah. Tidak hanya itu, mereka juga merasakan sakit perut yang luar biasa. Dokter dipanggil ke rumah Mary dan dokter itu mengatakan mereka semua keracunan makanan. Si dokter memberikan beberapa obat dan setelah beberapa saat semua orang sakitnya mulai mereda, kecuali Mary dan juga adiknya. Hal ini dikarenakan Mary dan adiknya memakan coklat paling banyak di antara semua orang. Mary dan adiknya menderita diare darah dan muntah darah selama beberapa hari. Dari hari ke hari sakit mereka semakin parah sampai akhirnya mereka meninggal di hari ke-11 setelah memakan coklat itu. Ayah Mary murka karena dalam satu waktu ia kehilangan 2 orang putri. Dia mulai menyelidiki apa yang ada di dalam coklat-coklat itu dan dari mana asalnya. Beberapa coklat dikirimkan ke ahli kimia lokal untuk dianalisa. Dan benar saja di dalam coklat-coklat itu terdapat banyak sekali kandungan arsenik. Arsenik adalah senyawa kimia yang biasanya digunakan pada baterai, amunisi, dan juga pestisida. Arsenik bahkan banyak digunakan pada Victorian era sebagai bahan campuran bedak agar kulit kelihatan lebih putih. Tetapi pada masa itu arsenik lebih terkenal digunakan sebagai racun. John yang menerima kabar duka langsung pergi ke Delaware dan dia sangat terpukul akan kematian istrinya. Lalu ayah Mary yang sedang menyelidiki kasus ini memberikan surat-surat yang terkumpul di laci dan juga kartu ucapan yang terdapat dalam kotak coklat pada John. John dengan seksama melihat tulisan-tulisan itu dan dia sangat yakin jika itu semua adalah tulisan dari Cordelia. Kepolisian Delaware yang sedang menangani kasus ini meminta bantuan pada kepolisian San Francisco untuk melacak dari toko mana coklat itu dibeli. Coklat itu ternyata adalah produk dari toko yang bernama George Haas Confectionery. Dan pramuniaga toko ingat sekali jika Cordelia pernah membeli coklat di sana. Sapu tangan yang jadi penutup coklatnya juga ditelusuri dan pegawai toko yang menjualnya juga ingat bahwa ia menjual sapu tangan itu pada Cordelia. Begitu juga dengan petugas ekspedisi paket. Ia mengingat jika Cordelia mengirim coklat itu pada alamat orang tua Mary di Delaware. Banyak sekali terdapat sidik jari Cordelia pada kotak coklat mematikan itu dan barang bukti terpenting adalah ditemukannya arsenik dalam rumah Cordelia. Setelah terkumpul bukti yang cukup, Cordelia ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan dan mulai diadili pada tanggal 6 Desember tahun 1898. Pada tanggal 6 Februari
Februari tahun 1899, Cordelia divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Vonis hukuman pada Cordelia ini membuat warga San Francisco senang. Bahkan pada malam harinya mereka berpesta seperti sedang merayakan tahun baru. Wellcome Batkin akhirnya menemukan alasan yang kuat untuk menceraikan Cordelia dan hakim mengabulkan permohonannya.